Dari SMA lalu langsung ke S1, S1, lompat ke S3, lompat ke S3, balik ke S2. balik ke S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kerabat Andalas TV, kembali kita berjumpa dalam program Andalas Ngobrol Lepas atau Andalas Ngepas bersama saya Rudi Antono. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang anak muda, pengusaha muda dan seorang aktivis juga. Karena beliau saat ini menjabat sebagai Bendahara KNPI Sumatera Barat, yaitu Bung Redian Fikri Guspardi. Siap. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Redian? Kabar baik, kabar luar biasa. Kabar luar biasa ya? Ya. Sibuk-sibuk ya sekarang? Setiap waktu tentu kita manfaatkan. Selalu dimanfaatkan. Kondisi pemanfaatan itu sama dengan sibuk. Sama dengan sibuk. Atau kata Bang Radian tadi, Ya, pengusaha itu sama dengan pangaleh ya. Mengalih. Mangaleh katanya Ya, tadi. dasar orang Minang. Dasar orang Minang mangaleh. Dan itu Redian terjun ke situ ya. Tapi sebelum kita mengupas itu, Bung Redian, saya tertarik ingin melihat lebih dalam. Saya dengar-dengar dari sejak remaja, Bung Redian itu lebih fokus ke pendidikan ya. Iya, iya. Dari SMA lalu langsung ke S1, S1, lompat ke S3, lompat ke S3, balik ke S2. balik ke S2. Kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya itu? Oke. Kalau dasar pendidikan itu menjadi fondasi dalam membangun apapun. Jadi dari umur berapa ya? 5 tahun sampai umur 28 tahun itu dipenuhi dengan berbagai macam level pendidikan, dari berbagai macam sumber bacaan. Tapi yang paling mendasar itu ialah institusi mempengaruhi jiwa dan karakter kita. Jadi di umur 11 tahun Bapak Pak Guspardi Gaus menyekolahkan saya ke Sukabumi, Pak. Oh, di Sukabumi? Sukabumi. Beliau cari benar sekolah yang jauh, biar anak laki satu-satunya nggak manja. Nah, tapi dengan quality yang bisa membentuk menjadi seorang leader. Iya. Nah, itu di level SMP. Level SMA, karena Redian dibentuk di masa SMP itu menjadi seorang leader, ada harapan lebih besar dari level sebelumnya. Maka Redian pun merantau ke Kuala Lumpur, mengenyam pendidikan Sekolah International School. International School itu kita berbaur sama berbagai macam latar negara. Kalau di SMP bergaul dari berbagai latar etnis. Kalau SD kita di Kota Padang itu bergaul dengan sesama etnis. Jadi ada peningkatan dari sesama etnis, naik ke berbagai macam latar etnis. Kalau di SMA dari berbagai latar negara. Dari situ kita melanjutkan sekolah ke S1 di University Technology Malaysia. Kenapa di sana? Karena ada kekhawatiran dari orang tua. Kalau dari SMA langsung ke Australia, ketika itu memang sudah ada arahnya ke sana. Ada keinginan ke situ. Ada peningkatan level, Pak. Di Padang SD, SMP di Sukabumi, SMA di Kuala Lumpur, harapannya SMA-nya, kuliahnya pun di negara maju. Tepatnya di Australia ketika itu mimpinya. Cuman dasar karakter
perlu adanya imunitas untuk ke negara liberal. Oh begitu. Nah, itu prinsip orang tua. Jadi kalau dasar karakternya masih belum kuat, dilepas ke negara sekuler, ini berbahaya. Maka ditahan dulu. Cukup di UTM saja dulu. Nah, sampai akhirnya ketika di UTM kita belajar sebaik-baik mungkin, selesai dalam waktu 2 tahun. Ambil jurusan apa waktu itu? Komputer, Bang. Sistem komputer. Belajar sebaik mungkin, lalu menyelesaikan pendidikan kurun waktu 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun, nggak tahunya kita dapat offering. Dapat offering dari existing kampus, existing faculty untuk loncat ke S3. Saya pun nggak tahu kok ini program apa gitu. Ketika itu umur saya baru di usia 21 tahun. Nah, ya udah kita ikuti programnya. Karena prinsip saya kita perlu melakukan effort, tenaga di level maksimal untuk apapun yang digeluti. Alhamdulillah di usia 25 tahun itu selesai. 25 tahun 10 bulan, which is bisa 26 tahun. Sudah PhD ya? 26 tahun ketika itu PhD-nya. Setelah selesai PhD, saya bermenung ada yang kurang, ada yang belum komplit. Masih kurang juga? Masih kurang. Masih kurang juga. Karena sesuatu yang kayak abang misalkan, bekal panjang mau ke Irian Jaya atau mau ke Sulawesi, semakin panjang visi kita, semakin panjang jalan yang kita tempuh, pasti ranselnya semakin banyak. Semakin banyak ya. Nah, jadi kalau hanya satu ransel kurang. Iya. Karena kita perlu ada visi yang jauh, perlu visi yang besar. Maka saya melihat saya punya latar yang berkaitan dengan market itu belum ada. Berkaitan dengan bisnis belum ada. Nah, akhirnya saya ambil S2 ke Amerika. Nah, ketika ambil S2 ke Amerika, alhamdulillah karakter sudah terbentuk, masuk ke negara sekuler, kita merasa secure, kita merasa aman. Aman ya. Karena imunitas sudah terjaga. Itu berbagai macam virus yang datang dari barat dapat kita tepis. Nah, alhamdulillah saya menyelesaikan program S2 selama setahun, baru balik ke Padang untuk beraktualisasi diri. Nah, itu tepatnya Bang ceritanya. Cukup panjang. Dalam meraih PhD tadi, kira-kira apa motivasinya kok mau terus sekolah gitu kan? Ya, jadi kenapa mau sekolah? Karena gini Bang, ada 4 hal yang perlu anak muda ketahui dimanapun itu, di profesi manapun itu, di level manapun itu. Pertama ialah anak muda kita harus punya kepedulian dulu. Itu dasarnya. Nah, kalau kita peduli, kita bisa melihat sesuatu dengan objektif. Dan kita harus punya, dengan bekal sense of belonging itu, akan muncul percepatan dalam pembelajaran. Jadi itu pertama kepedulian. Setelah yang kedua pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bekal. Kalau sudah ada pengetahuan, maka kita bisa di tahap ketiga, pengendalian. Setelah pengendalian, baru kemudian bisa target. Target itu perubahan apa yang akan kita berikan. Nah, jadi kenapa sekolah? Nah, karena yang kedua tadi lebih kepada dimensi pengetahuan. Kalau kepedulian. Waktu itu sudah berpikiran seperti itu ya? Enggak. Saya sifatnya air mengalir saja, mengerjakan sebaik-baik mungkin. Setelah saya jalani, saya renungi, saya runut, oh ini ada 4 fase nih yang telah saya lalui. Nah, pertama kepedulian, yang kedua pengetahuan. Nah, kalau udah punya 2 hal ini, saya bisa mengendalikan. Nah, pemimpin sifat dasarnya pengendalian. Nah, dia bisa mengendalikan. Kalau sudah bisa mengendalikan, dia bisa buat perubahan. Target tadi. Jadi ujung-ujungnya kenapa sekolah?
ya kita harus mengisi bekal di kompetensi diri, Bang. Nah, dengan adanya kompetensi diri dikalikan dengan motivasi diri, insya Allah kita bisa memberikan sesuatu buat masyarakat, buat apa yang kita berikan ke keluarga, macam-macam gitu. Dan setelah selesai sekolah, waktu itu Ridian memutuskan aktif di berbagai organisasi, dan sekarang di KIP Sumatera Barat. Iya, iya. Apa kira-kira yang menjadi alasan kok bisa terjun ke organisasi? Backgroundnya kan tadi pendidikan, bisnis gitu kan, lalu memilih sebagai aktivis. Gitu. Jadi menjadi seorang leader, Bang, karena saya dicetak menjadi seorang leader. Iya. Artinya waktu SMP tadi ya? Dari SMP. Dari kecil, Bang. Dari kecil malah. Dari kecil saya dicetak menjadi seorang leader. Itu bahasa yang terulang-ulang di benak saya, yang didoktrin oleh Pak Gus Pardi Gaus. You were born as a leader. Ini berkaitan sama ya apa yang Allah sampaikan ke kita. Bahwasanya kita diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini kan artinya luas. Iya. Nah, dampak dari seorang pemimpin ini ada kontribusi. Kontribusi itu berasal dari motivasi ditambah dengan kompetensi. Nah, kalau kita sudah punya motivasi, Bang, insya Allah berbagai macam kompetensi dapat kita pelajari. Nah, tadi motivasi plus kompetensi di bagian bisnis bisa buat perubahan di bisnis. Motivasi tambah kompetensi di bagian sosial, itulah yang namanya aktivis. Nah, jadi kita perlu keseimbangan antara dimensi sosial sama dimensi kapital. Nah, kalau hanya kita fokus ke kapital, ada pembusukan. Ibaratnya dalam diri, Bang, ada makan, ada keluar. Tapi kalau makan saja tanpa keluar, ada pembusukan. Kalau ada pembusukan, tentu ini tidak sehat bagi si tubuh. Nah, begitupun kita dalam hidup siapapun itu, ada in, ada out-nya. Nah, jadi kenapa saya berorganisasi, itu bagian dari menjaga equilibrium atau keseimbangan antara in dan out, antara kapital dan sosial. Tadi. Gitu, Bang. Dan itu berjalan sampai saat ini. Berjalan, kita kenal dengan berbagai macam latar karakter, latar OKP. Kita kenal dengan berbagai banyak orang, dan itu muncul keberagaman, sehingga penghormatan terhadap keberagaman itu. Gitu, Bang. Para kerabat Andalas TV, demikian bincang kita tentang Bung Ridian, pengalamannya dari kecil sampai sekarang, dan sangat menginspirasi, terutama dalam proses mencapai pendidikan dan melahirkan visi yang sangat luar biasa. Saya pikir kita rehat sejenak dan jumpa lagi